budaya. Senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa lewat video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid Sekolah Dasar Manjusri kelas 3 SD. Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat belajar dan tetap juga bersemangat untuk berbuat baik. Teacher juga berharap kalian masih rutin dan rajin mengikuti puja bakti yang dilakukan di rumah masing-masing melalui panduan video puja bakti yang pada setiap minggunya dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan hari ini kita akan lanjut untuk membahas materi pelajaran kita di pelajaran 4. Nah, pelajaran 4 ini kita mempelajari tentang Hari Raya Buddhis. Apa itu Hari Raya? Nah, Hari Raya tentu mungkin sebagian kalian sudah tahu. Hari Raya adalah hari besar umat beragama. Kalau kita beragama Buddha, Hari Raya Buddhis namanya, hari besar umat Buddha, seperti itu. Nah, teman-teman kalian yang beragama lain juga punya hari raya masing-masing, hari besar keagamaannya masing-masing. Sebelum kita lanjut membahas materinya, teacher akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui makna tiap hari raya. Yang kedua, mengetahui apa yang harus dilakukan pada tiap hari raya. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pelajaran 4 ini. Hari besar kita umat Buddha ada beberapa. Nah, pada kali ini teacher hanya akan membahas satu hari raya umat Buddha yang terbesar, yaitu Hari Waisak. Seluruh umat Buddha memperingati Hari Waisak. Hari Waisak disebut juga Hari Buddha. Dalam Hari Waisak kita memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Tiga peristiwa penting itu adalah yang pertama, kelahiran Pangeran Gautama di Taman Lumbini. Ketika Pangeran Gautama lahir, banyak keajaiban yang terjadi. Di antaranya adalah Ratu Mahamaya, ibu Pangeran Gautama, melahirkan sambil berdiri. Bayi Pangeran Gautama langsung dapat berdiri kokoh, kemudian berjalan 7 langkah ke arah utara. Pada setiap langkahnya muncul sekuntum bunga teratai. Nah, ini hal yang luar biasa ya, kalau ibu kita melahirkan di rumah sakit ya, dibantu oleh dokter dan para suster mungkin ya. Nah, ibu Pangeran Gautama yaitu Ratu Mahamaya melahirkan di Taman Lumbini dalam posisi berdiri. Lalu bayi Pangeran Gautama langsung berdiri dan melangkah ke arah utara, dan di setiap langkahnya muncullah sekuntum teratai. Berbeda dengan kita, ketika kita lahir tentunya kita masih menangis, digendong ya, masih harus membutuhkan bantuan orang dewasa. Nah, inilah keajaiban yang terjadi ketika Pangeran Gautama lahir. Nah, ini adalah gambar atau penggambaran dari Pangeran Gautama yang lahir di Taman Lumbini. Nah, kita bisa lihat di setiap langkahnya muncul sekuntum teratai. Nah, di belakang itu ada dewa dan dewi. Ya, di langit muncullah dewa dewi yang membunyikan musik-musik yang merdu, lalu menaburkan bunga-bunga yang wangi untuk menyambut kelahiran Pangeran Gautama. Nah, peristiwa yang kedua adalah Pangeran Gautama menjadi Buddha di hutan Gaya.
Setelah menyadari bahwa hidup penuh derita, Pangeran Gotama pergi bertapa. Perjuangan panjang ditempuhnya, melewati banyak rintangan dan perjuangan. Ia melakukan semuanya demi menolong banyak makhluk. Ia ingin semua makhluk bebas dari derita. Pangeran Gotama akhirnya menjadi Buddha di hutan Gaya di bawah pohon Bodhi. Inilah peristiwa penting yang kedua. Peristiwa atau kejadian penting ketiga adalah Buddha Gotama wafat di Kusinara. Peristiwa wafatnya Buddha sering juga disebut parinibbana. Buddha Gotama wafat atau parinibbana di Kusinara di bawah pohon sala kembar. Sebelum wafat, Buddha berpesan pada kita untuk selalu berjuang dengan penuh penyadaran. Ketiga peristiwa penting tersebut terjadi pada hari yang sama, bulan yang sama, namun tahun yang berbeda. Nah, ketiga peristiwa penting itu terjadi saat bulan purnama di bulan Waisak. Nah, di India, kalau kita di sini ada yang dinamakan bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Di India ada nama-nama bulan, yaitu nama bulan Waisakha, ada bulan Asala, ada bulan Katina, dan lain-lain sebagainya. Ketiga peristiwa penting tersebut, ya peristiwa yang tadi Teacher sebutkan, yang pertama adalah kelahiran Pangeran Gotama, yang kedua adalah Pangeran Gotama menjadi Buddha, dan yang ketiga Buddha Gotama wafat atau kita sebut juga parinibbananya Buddha. Nah, ketiga peristiwa penting tersebut terjadi pada hari yang sama, bulan yang sama, namun pada tahun yang berbeda. Ketiga peristiwa penting tersebut terjadi pada bulan Waisak. Nah, di India, Waisak itu adalah salah satu nama bulan. Ya, kalau kita mengenal bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, di India itu nama-nama bulannya ada nama bulan Waisakha, Asala, dan lain-lain sebagainya. Ketiga peristiwa penting itu lalu kita peringati sebagai Hari Waisak. Hari Waisak biasanya jatuh pada bulan Mei. Namun bisa juga Waisak itu jatuh di bulan Juni. Namun lazimnya biasanya jatuh di bulan Mei. Tanggalnya berbeda-beda. Kenapa? Karena penanggalan Waisak melihat penanggalan Chandra Sengkala atau melihat peredaran bulan. Apa yang kita lakukan pada hari Waisak? Biasanya pada hari Waisak, umat Buddha datang ke wihara. Kita melakukan puja bakti pada hari Waisak. Kita datang untuk menghormati Buddha, mengenang kebaikan Buddha, bertekad mengikuti teladan Buddha, dan juga melakukan meditasi. Nah, inilah hal-hal yang biasanya bisa kita lakukan di hari Waisak. Pada hari Waisak, umat Buddha juga melakukan banyak kebajikan. Biasanya umat Buddha melakukan donor darah, berdoa, ya, puja bakti, meditasi, dan aksi-aksi sosial lainnya. Namun umat Buddha yang baik tidak hanya pergi ke wihara dan berbuat baik di hari Waisak saja. Umat Buddha yang baik melakukan kebaikan, berdoa, bermeditasi setiap waktu, setiap hari. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita tentang hari Waisak. Teacher berharap kalian semua bisa mengambil hikmah dari materi pada hari ini. Selanjutnya Tugas terdapat pada buku Ehipasiko halaman 68. Di sana ada huruf-huruf dalam kolom. Nah, teacher minta kalian untuk mencari di antara huruf-huruf tersebut kata yang berhubungan dengan Waisak. Kalian pasti bisa melakukannya dengan baik. Carilah kata yang ada hubungannya dengan Waisak. Mungkin kalian boleh cari dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Baiklah, teacher